Salam. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita persiapkan hati dan jiwa kita untuk memuji, memuliakan Tuhan melalui ibadah kita pada ibadah malam hari ini. Inilah minggu yang ke-6 setelah Trinitatis dengan tema minggu kita Allah benteng bagi kita. Mari kita persiapkan hati dan jiwa kita. Mari kita ambil waktu untuk saat teduh sejenak. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Umatnya, hatimu serahkan dalam terendah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, berilah kepada kami hati yang teguh, yang kudus, pikiran yang baik dan sukacita, melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah damai kepada kami, agar kami merasa tentram hidup di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang kepada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Kiranya Engkau memelihara dan menguatkan kami, karena Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin.
Jemaat kami persilakan dulu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah dalam minggu ini yang tertulis di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-12 dimulai dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-12 dimulai dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita baca secara bergantian. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas seorang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu dari, yaitu seorang utusan iblis untuk mengucap aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan,
supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu lebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10 kita baca bersama. Karena itu Aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita mengakui segala dosa perbuatan kita yang kita lakukan terhadap saudara kita, terlebih kepada Tuhan kita. Dan mari kita datang ke hadapannya untuk memohon pengampunan dosa kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Suci dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu
karena setiap kali kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, kami senantiasa merasa bahagia oleh pengasihan-Mu kepada kami orang berdosa ini. Oleh karena itu kami datang lagi merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon keampunan dosa kami, karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu seperti domba yang sesat. Kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami. Terimalah kami menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau tiada berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan Engkau menghendaki pertobatannya supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan kejahatan kami, oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan, dan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu, Engkau menyusai aku dengan dosamu, Engkau menyusai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus segala pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 138 ayat 1 tambah 3. Tuhan
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dalam minggu ini yang tertulis di dalam hukum Taurat yang ke-9 sampai dengan hukum Taurat yang ke-10 beserta maksudnya. Hukum yang ke-9, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Hukum yang ke-10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 227 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Andaikan surya pagi tersembunyi, enggan tampilkan sinar yang terang, aku yayangkan hidup menyendiri, dan kegelapan membuat seram. Tapi cahaya Tuhan menyinari sampai ke hati, sampai ke hati. Akan terbit sang tirai harapan, melihat surya dan cemerlang. Aku abaikan hidup duniawi, karena itu pun anugerah. Ingin sekali hidup tenteram damai, serta nikmati ciptaan Tuhan. Tetapi pun tak damai sejati, rumahmu nanti, rumahmu nanti. Akan kurai mahkota yang abadi, hidup surga Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita sama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Allah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 250A ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal pikiran manusia
Itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menerima firman Tuhan yang tertulis dari kitab Mazmur 48 ayat pertama sampai ayat ke-15. Kita membaca secara bersama-sama, dimulai dari saya dan diikuti oleh jemaat secara bergantian. Mazmur 48 ayat pertama sampai ayat ke-15. Demikianlah firman Tuhan berkata kepada kita. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu, jauh di sebelah utara, kota raja besar. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana, mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita melihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu, ya Allah, demikianlah kemakmuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia, hitunglah menaranya. Perhatikanlah temboknya, jalinlah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Kita baca bersama. Sesungguhnya inilah Allah kita dia, seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Demikianlah firman Tuhan berkata kepada kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah Allah benteng bagi kita. Benteng adalah suatu yang sangat menentukan keamanan sebuah kota. Benteng yang kuat akan sulit dimasuki oleh musuh kota tersebut. Oleh karena itu, di zaman Israel dulu, kota-kota penuh dengan benteng. Karena negeri mereka banyak musuh yang bisa menyerang. Tidak hanya bangsa Israel tetapi sekitar mereka, di mana dikenal ditandai dengan serangan-serangan musuh dan peperangan. Demikianlah gambaran dunia ini. Banyak sekali musuh, banyak sekali peperangan yang bisa terjadi. Oleh karena itu, kita perlu membentengi hidup kita dengan benteng yang Tuhan bentuk, yaitu iman kita kepadanya. Benteng buatan manusia bisa hancur. Kita bisa belajar bagaimana tembok Jeriko adalah suatu benteng yang tercanggih pada zaman itu. Tetapi ketika Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk memasuki Kanaan, mereka begitu khawatir. Tetapi tangan Tuhan yang perkasa yang memerintahkan bangsa Israel untuk mengelilingi tembok-tembok Jeriko itu
dan menyanyikan pujian kepada Tuhan dan mengangkat tabut, maka benteng tembok Jeriko hancur. Tembok itu tidak hancur kalau hanya berdasarkan kekuatan bangsa Israel. Tembok itu hancur karena tangan kuasa Tuhan. Demikian juga bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Musa membelah laut dengan tongkatnya dan laut itu terbelah dua. Dan bangsa Israel bisa berjalan di tengah-tengah ketidakmungkinan terjadi. Kita semua bahwa tongkat itu tidaklah ada apa-apanya kalau hanya di tangan Musa. Tapi tongkat Musa itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena apa? Karena kuasa Tuhan yang memerintahkannya untuk membelah Laut Merah. Sehingga bangsa Israel bisa berjalan, meneruskan perjalanan mereka di padang gurun. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu berarti di dalam kehidupan kita Allah sebagai benteng yang tidak bisa dikalahkan oleh segala kekuatan di dunia ini. Orang berupaya membangun benteng-benteng kehidupannya supaya nyaman. Dengan tembok-tembok yang bertingkat, yang tinggi. Dengan segala pagar-pagar. Dengan segala CCTV. Dengan segala pengawal. Dengan demikian merasakan nyaman. Tapi kenyataan bisa terjadi. Musuh menyerang. Kita semua, kita diingatkan dengan firman Tuhan ini. Bahwa tidak ada benteng yang di dunia ini yang mampu memberikan keselamatan, yang memberikan kenyamanan, seutuhnya perlindungan di dalam kehidupan manusia. Ciptaan manusia, buatan manusia adalah buatan yang tidak sempurna, rapuh, hancur. Karena itu benteng kehidupan kita hanyalah Allah yang kita imani di dalam iman kita bahwa Allah terus bekerja melindungi, membentengi kita dari serangan-serangan musuh. Betapa serangan-serangan musuh itu luar biasa. Kengerian. Oleh karena itu kita tidak boleh anggap remeh. Kalau Paulus berkata bahwa kita sedang berhadapan dengan roh-roh di awang-awang, karena itu perlengkapi dirimu dengan perlengkapan rohani, senjata-senjata rohani. Agar kita tidak terjerat dalam kuasa-kuasa kegelapan di dunia ini. Bagaimana Paulus dalam bacaan tadi, bahwa sebagai hamba Tuhan pun dia dicobai. Ada utusan iblis katanya, yang membuat saya supaya tidak berdaya. Tetapi di dalam kelemahan itu Tuhan berkata kepadaku supaya di dalam kelemahan aku merasakan kekuatan Allah. Kita semua bahwa orang percaya pun bisa dicobai dengan ragam-ragam godaan-godaan yang datang. Sama seperti Yesus. Bagaimana Yesus diperhadapkan dengan berbagai cobaan-cobaan. Lihat batu ini. Rubahlah batu ini menjadi roti.
Tetapi Yesus berkata, bukan hanya roti saja manusia hidup, tetapi dalam setiap firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang membentengi hidupnya sehingga dia tidak salah dalam bekerja. Tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Iblis mengajarkan supaya manusia cepat kaya. Entah dari mana pun jalannya itu. Cepat terkenal. Entah dari mana pun jalannya itu. Tapi Tuhan berkata, setialah dalam perkara-perkara kecil, supaya engkau diberikan perkara-perkara yang besar. Fokus kehidupan Yesus bukanlah banyaknya harta, tetapi fokus kehidupannya adalah melakukan kehendak Allah. Itulah yang membentengi dia di dalam perjalanan kehidupannya, sehingga Alkitab bercerita tidak ada yang jahat yang dia pernah lakukan. Ternyata utusan iblis tidak hanya sekali mencoba. Memang benar iblis itu legion. Artinya dia memiliki kerajaan dan bala tentaranya. Pengawal-pengawalnya yang bisa meracuni pikiran manusia, yang bisa meracuni hati manusia. Kita semua anak-anak Tuhan juga dicoba. Kita belajar bagaimana Yesus dicobai dan Paulus dicobai. Supaya berhenti pelayanannya sebagai anak Tuhan. Supaya menyerah sebagai anak Tuhan. Tetapi Yesus tidak menyerah. Dia pun dicobai lagi. Lihat ini, gedung-gedung ini. Suka enggak? Ya suka dong, gitu ya kan. Kalau kita ditanya, lihat ini kemewahan-kemewahan ini. Bangga dong kalau kita punya ini dan punya itu segala macam. Kalau anak-anak muda itu, di mana kau kerja di sini? Dia naik apa ke sini? Naik Fortuner ya. Naik ini. Wah, mungkin bisa jadi mertua, calon mertua. Ayo nak, ayo nak. Sini. Apanya margamu? Di mananya kau kerja? Oh di sini. Yo. Cocoklah kau sama anakku ya. Tapi kalau yang datang itu sekalipun dia rajin ke gereja, jalan kaki, nggak usah lah itu. Bisa jadi seperti itu. Karena apa? Cara pandangnya bukan dari Tuhan, tetapi dari dunia ini yang menjanjikan banyak kemewahan, yang menjanjikan harta, kenikmatan dunia. Kita semua, tetapi Yesus berkata, hai iblis, keluar. Jangan coba-coba Tuhan Allahmu. Tidak memberikan ruang apapun itu dalam segala godaan setan. Karena dia percaya hidupnya sebagai anak Tuhan, anak Allah, dibentengi oleh kuasa Tuhan yang bisa mengubah segalanya. Yang bisa membelah laut merah, membuka jalan dalam setiap kebuntuan perjalanan umat. Kita semua, mari kita belajar dari pengalaman iman bangsa Israel ini yang diubahkan dalam sebuah nyanyian tentang Allah benteng kita. Bagaimana kita mengalami penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, mengalami bagaimana Tuhan membentengi kita setiap saat dalam perjalanan kehidupan kita. Yang pertama dikatakan di sini, datanglah ke bait Allah. Kalau kita punya masalah, datanglah kepada Tuhan. Jangan datang kepada dukun ataupun kuasa apapun itu.
apalagi salah tempat curhat, bisa salah mengambil keputusan. Bisa salah karena apa? Tempat dia mengadu adalah orang yang tidak benar. Diajaklah narkoba kan? Wah, ininya kita supaya tenang. Nah, ketagihan dan jatuh dalam lingkaran narkoba sehingga tidak bisa keluar lagi. Diperbudak. Itulah kuasa setan memperbudak, menghancurkan anak-anak Tuhan. Kita semua datanglah ke bait Allah. Apapun pergumulan kita, pergumulan persoalan kuliah, tidak ada biaya kuliah. Kalau kita datang kepada pinjol, solusinya pinjol lah. Banyak anak-anak muda yang terjerat dengan pinjol, hutang berlipat ganda. Aku pinjam 8 juta, kenapa jadi 30 juta? Naik terus, akhirnya apa? Dia kena teror, akhirnya dia putus asa dan bunuh diri. Solusi hanya ada di dalam Tuhan. Menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Allah di dunia ini yang penuh dengan peperangan. Datanglah ke bait Allah, karena di dalam bait Allah adalah kehadirannya. Pemazmur berkata, besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita, di Sion, di gunung Sion. Yerusalem digambarkan sebagai kota Allah yang penuh damai sejahtera. Karena di sana ada bait Allah yang mereka tempatkan di gunung Sion, di tempat yang tinggi, yang menyimbolkan kehadiran Allah berbicara ke umatnya. Kita semua bahwa di dalam bait Allah ada sukacita, kegirangan bagi seluruh bumi. Kalau kita mau sukacita yang abadi, datang kepada Tuhan. Kalau sukacita di naik klub, itu sukacita yang meracuni Anda, yang membawa Anda sebentar lagi habis masa depannya. Datang ke bait Allah bersekutu dengan Tuhan. Kalau bersekutu dengan iblis, itu berarti sedang dalam kehancuran dan tidak lama lagi hancur lebur. Sulit untuk keluar ketika sudah di tangan legion dan bala tentaranya. Yang kedua, dikatakan di dalam Tuhan semua kita bisa menghadapi kekuatan musuh apapun itu. Ketika bangsa Israel berjalan melintasi Laut Merah, bangsa Mesir mengejar mereka. Firaun mengejar mereka dengan segala bala tentaranya. Tetapi Firaun dan semua bala tentaranya mati tenggelam di Laut Merah. Mereka terkejut dan lari kebingungan, tercengang. Dan seperti apa? Seperti perempuan yang mau melahirkan, tidak berdaya. Kesakitan. Itulah kalau Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan. Datang dari sahabat kita, menjelma menjadi iblis kan? Serigala berbulu domba katanya kan itu. Bisa datang godaan itu ke rumah saudara, ke kamar saudara, kepada sekolah saudara, di mana-mana dia mengintai. Seperti kata Paulus, mengintai dalam segala ruang
yang bisa dia masuki. Karena itu berjaga-jagalah, kata Tuhan Yesus kan. Sebab daging kita ini lemah. Karena itu tetap berjaga-jaga. Supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, ingat akan kasih Tuhan. Jangan lupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita. Apa yang kita ingat itu akan mempengaruhi pola kehidupan kita. Kalau kita hanya ingat mau main judi, itulah yang meracuni kan. Membentuk perilakunya. Ada mahasiswa saya nggak tahan duduk di kelas. Permisi Bu, katanya kan. Ngapain kau permisi? Gak boleh permisi sepanjang saya ngajar, saya bilang. Lalu dia bilang, permisi Bu, sakit perutku Bu. Rupanya mau ngerokok. Gak tahan lagi. Karena apa? Karena sudah diracuni pikirannya. Itu mempengaruhi pola gaya hidupnya. Kalau sudah main game online, keracunan game online, tidak lagi peduli sana sini, bahkan apa? Lupa makan, kan? Makan aja lupa, ya kan? Karena sudah asik, kakek. Asik dia, asik sendiri, sor sendiri. Kita semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan racuni pikiran-pikiran kita dengan pikiran-pikiran dunia ini. Berpikirlah seperti pikiran yang dari atas, katakan, dari Tuhan. Jangan berpikir dari pikiran dunia ini yang menggoda saudara. Ingatlah akan keselamatan yang telah Tuhan berikan kepadamu. Perlu mengingat-ingat senantiasa, hidupku ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Hidupku ini dikasihi oleh Tuhan. Sehingga kita tetap mengingat itu. Ada beberapa penyesalan orang karena tidak mengingat. Ya. Kalau tidak mengingat, perempuan masak nggak mengingat resep, kan gitu ya. Tadinya resep memasak harus segini ya airnya untuk satu muk, dibikinnya airnya seliter, ya kan? Ya, jadinya bubur, bisa nggak diubah lagi? Nasi sudah jadi bubur, menyesal. Ya harus diambil lagi yang baru kan? Kalau itu menyesal hanya sehari. Ada lagi dia lihat, wah ini model rambut cocok ini. Kalau ginilah nanti aku, gayalah aku, apalah, pasti sukalah pacarku, katanya kan. Dilihatnya, wah cocok. Dibikin seperti itu, nggak cocok ternyata kepada kepalanya. Karena yang di sana artis, kan yang ditampilkan cantik-cantik, namanya model kan. Lupa dia, nggak diingatnya dirinya siapa kan gitu. Nggak cocok, nangis-nangis dia marah-marah sama tukang potong rambut. Akhirnya dipotong lagi gini lagi, akhirnya apa? Pendek kali. Menyesal. Bisa tumbuh ya. 3 bulan tumbuh, bagus lagi dipotong lagi, dimodelin. Kemudian penyesalan yang memilih jurusan. Kalau tadi penyesalan 3 bulan gitu ya. Wah karena kawannya, ada gitu ya. Karena kawannya pilih jurusan ekonomi, satu kampungnya dipilihnya lah jurusan ekonomi.
supaya aku juga jago katanya kan. Pilihnya itu. Rupanya setelah masuk, nggak tahu dia hitung menghitung, selalu salah. Streslah dia, nggak kuliah lagi. Tapi minta apa? Minta belanja dari orang tua. Orang tua senang, anakku kuliah di kota Medan. Kirim terus. Rupanya sudah tidak kuliah. Ketahuan karena datang surat anak saudara tidak kuliah sekian, sudah hampir 1 tahun. DO katanya. Karena apa? Karena salah memilih jurusan. Betapa banyaknya orang menyesal, habis waktunya salah memilih jurusannya. Tapi bisa diulang ya. Salah memilih jodoh. Nah ini, kalau udah salah memilih jodoh, Tuhan bilang nggak boleh bercerai katanya kan anak muda ya. Udah sempat diberkati. Ya. Pokoknya apa? Ketemu sama mantan lama. Ketemu ini ya sebenarnya yang aku suka katanya kan. Ya. Udah sempat diberkati. Menyesal seumur hidup. Karena godaan tadi dibilang apa? Tergoda tadi kerjanya di Pertamina katanya kan. Pertamina banyak ini uang. Rupanya di pom bensin. Baru ketahuan di pom bensin. Ya iya kan, ada catatan di situ. Pertamina katanya kan. Pokoknya di pom bensin. Baru ketahuan, nyesal. Itulah mama yang nyuruh-nyuruh katanya. Apalagi ketemu dengan mantannya yang sudah berhasil ya. Makin menyesal seumur hidup. Kenapa bang kita nggak jodoh ya? Aku nggak tahu lah dek. Kenapa? Kaunya nggak kau chat lagi aku, putus chatan kita katanya kan. Menyesal seumur hidup, tarokun mak katanya lah ya. Tapi ada penyesalan yang tidak bisa kita ubah di dalam kehidupan kita lagi. Selama-lamanya salah memilih juru selamat. Dilihat di sana orang cerita pasal yang berdukun. Pokoknya di zaman sekarang pun banyak juga orang yang masih mencintai dukun ya. Ramalan-ramalan. Jimat-jimat. Gini aku udah pakai. Bisa loh begini, datang ini. Wah bawalah aku ke sana katanya kan. Bergurulah mereka. Wah. Iya. Kita semua salah memilih juru selamat. Dia pikir dia akan selamat, rupanya hancur. Untung kalau dikasih Tuhan kesempatan bertobat kan. Ini enggak, mati tanpa pertobatan. Neraka. Selama-lamanya tidak ada tempatnya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu ingatlah terus kasih Tuhan keselamatan yang Tuhan telah karuniakan kepada kita. Dikatakan di sini sesungguhnya inilah Allah kita. Dia seterusnya dan selama-lamanya. Pegang iman kita. Pegang Tuhan selama-lamanya. Dia yang berkuasa dulu dan sekarang dan seterusnya membentengi kehidupan kita. Yang keempat adalah Allah itu Tuhan yang memimpin kita. Kita semua kalau Tuhan memimpin kita pasti ke jalan yang benar. Kalau manusia yang memimpin kita bisa sesat. Tapi kalau Tuhan memimpin kita, Ia memimpin kita ke padang yang hijau. Ke air yang tenang, yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita yang sesungguhnya.
Tetapi kalau manusia yang memimpin, kalau kuasa dunia ini yang memimpin, bisa dipimpin kepada kesesatan. Oleh karena itu pemazmur berkata, berbahagialah mereka yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Kalau orang yang berdosa memimpin saudara, maka Anda dibawa ke dalam jurang maut. Karena apa? Yang kesukaannya ialah Taurat dan merenungkannya siang dan malam, ia seperti pohon yang tumbuh subur, yang akan berbuah tanpa kenal musim, yang terus akan kuat. Karena apa? Karena Allah yang memimpin kehidupannya, dia akan terus bertumbuh, dan akan berbuah, karena dia berada di aliran-aliran kehidupan. Kita semua, kalau Tuhan memimpin kita, ia seperti terang dunia, pelita, di mana orang yang menerima terang hidup, ia tidak akan pernah berada dalam kegelapan, tetapi ia akan terus diterangi setiap langkah-langkah kehidupannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan yang terus membentengi kehidupan kami, agar kami tidak pernah takut berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Agar kami tidak pernah takut di tengah-tengah kuasa-kuasa dunia yang bisa menyeret kami. Kami percaya kuasa Tuhan yang selalu menuntun anak-anak Tuhan tidak terjerat dengan kuasa-kuasa yang datang dari dunia ini. Bapa di surga, biarlah Engkau yang senantiasa memimpin kami. Terang surgawi itu yang menyinari setiap langkah kami, agar kami tidak berada di dalam kegelapan dunia ini. Agar roh iman kami tidak menjadi padam, tetapi terus menyala. Berikan kami kekuatan menjalankan panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa padamu. Amin. Kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi. Badai hidup menerpamu dan cobaan kau datang mengelau, hanya satu janjinya harapanmu, dan janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh.
tetap teguh, kan melindungimu tetap teguh. Untuk menghantar kita memberi kurban persembahan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 23. Demikian bunyinya, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati,
Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.